dongeng, dan legenda. Asal mula Danau Silosung dan Sipinggan, Datu Dalu dan Sang Maima. Datu Dalu dan Sang Maima adalah dua bersaudara yang gagah dan pandai mengobati berbagai macam penyakit. Mereka diwarisi kemampuan bela diri dan meramu obat-obatan dari orang tua mereka, yang bekerja sebagai ahli pengobatan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, ayah mereka sangat ingin kedua anaknya mewarisi keahliannya, sehingga ia mengajari mereka sejak kecil. Suatu hari, kedua orang tua mereka pergi ke hutan mencari tumbuhan obat-obatan dan tidak kembali pada waktu yang biasanya. Khawatir terjadi sesuatu, Datu Dalu dan Sang Maima menyusul mereka ke hutan dan menemukan kedua orang tua mereka tewas diterkam harimau. Dengan bantuan warga desa, mereka menguburkan kedua orang tua mereka dan membagi harta warisan berupa sebuah tombak pusaka yang menurut adat harus dimiliki oleh anak tertua, yaitu Datu Dalu. Sang Maima meminjam tombak pusaka. Suatu hari, Sang Maima meminjam tombak pusaka untuk berburu babi hutan. Datu Dalu mengizinkannya dengan syarat tombak itu harus dijaga baik-baik. Namun saat berburu, tombak itu tertancap di lambung babi hutan yang kemudian melarikan diri. Sang Maima tidak berhasil menemukan tombak itu dan hanya membawa gagangnya pulang, membuat Datu Dalu marah besar dan memerintahkan Sang Maima untuk mencarinya kembali. Sang Maima kembali ke hutan dan menemukan sebuah lubang besar yang mirip gua. Di dalamnya, ia menemukan sebuah istana megah dan seorang wanita cantik yang terluka dengan mata tombak pusaka tertancap di perutnya. Wanita itu adalah seorang putri yang ayahnya adalah raja di istana tersebut, dan ternyata ia yang berubah menjadi babi hutan. Sang Maima menggunakan pengetahuan pengobatannya untuk menyembuhkan putri tersebut, dan kemudian kembali ke rumah membawa mata tombak pusaka. Pesta di rumah Datu Dalu dan Sang Maima. Datu Dalu mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kembalinya tombak pusaka, tetapi tidak mengundang adiknya. Merasa tersinggung, Sang Maima mengadakan pesta tandingan dengan menampilkan pertunjukan burung erna yang menarik perhatian banyak orang dan membuat pesta Datu Dalu sepi pengunjung. Datu Dalu kemudian meminjam pertunjukan burung erna dari adiknya. Namun dengan tipu muslihat Sang Maima, burung erna itu hilang dan menyebabkan perkelahian antara kedua saudara tersebut. Asal mula Danau Silosung dan Sipinggan. Dalam perkelahian, Datu Dalu melemparkan sebuah lesung ke arah adiknya. Tetapi Sang Maima berhasil menghindar, dan lesung itu jatuh di kampung Sang Maima, yang kemudian berubah menjadi Danau Silosung. Sang Maima kemudian melemparkan piring ke arah abangnya, tetapi Datu Dalu juga berhasil menghindar, dan piring itu jatuh di kampung Datu Dalu, yang kemudian berubah menjadi Danau Sipinggan. Demikianlah asal mula Danau Silosung dan Sipinggan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Cerita tentang Danau Silosung dan Sipinggan tidak hanya berakhir di situ. Kedua danau ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa kedua danau ini memiliki kekuatan magis dan sering mengadakan upacara adat untuk menghormati danau tersebut. Perdamaian dan pelajaran dari kisah ini. Meskipun perkelahian antara Datu Dalu dan Sang Maima berakhir dengan terbentuknya dua danau, masyarakat setempat belajar pentingnya persatuan dan perdamaian. Mereka menyadari bahwa konflik dan perpecahan hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha menjaga keharmonisan dan kerukunan di antara mereka. Penggunaan danau oleh masyarakat. Danau Silosung dan Danau Sipinggan juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Air dari danau digunakan untuk irigasi pertanian, memelihara ikan, dan kebutuhan sehari-hari. Keindahan kedua danau ini juga menarik wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam yang indah dan ketenangan suasana. Legenda Datu Dalu dan Sang Maima terus diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita ini menjadi bagian dari budaya lokal dan sering diceritakan dalam acara-acara adat, pertunjukan seni, dan pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan cara ini, nilai-nilai moral dari cerita ini, seperti pentingnya persatuan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap warisan keluarga, terus ditanamkan pada anak-anak dan remaja. Kesimpulan, legenda asal mula Danau Silosung dan Sipinggan mengajarkan banyak hal kepada kita. Tidak hanya tentang asal mula kedua danau yang indah, tetapi juga tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga, menghargai warisan leluhur, dan menjaga perdamaian.
Masyarakat setempat tidak hanya menghormati danau-danau ini sebagai bagian dari alam mereka, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai moral.